Kesetiaan tidak diukur dari bagaimana dia yang bisa selalu hadir di hadapan kamu, akan tetapi bagaimana dia bisa menjaga dirinya di belakang kamu. Muhammad Tirta Pratama. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Cerita Elinda. Dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasi ya. Kita lanjutkan membaca novel Islami romantis karya Elinda, Imam Pengganti part 27, Hilmi cemburu pada mantan tunangan istri. Hari berganti hari, Yesa sudah nyaman dengan kondisi kehamilannya. Proyeknya juga tinggal menunggu showtime besok. Tetapi tetap saja masih ada yang diurusi di sana-sini. Hilmi juga sudah liburan sekolah selama seminggu. Jadi dia bisa menemani Yesa bekerja. Menjadi suami siaga, Hilmi memperhatikan keselamatan dan kenyamanan istrinya, mengambilkan minum, menyiapkan camilan buah, bahkan tak malu menyuapi Yesa dikala dia malas untuk makan. Untuk urusan makan, Yesa memang masih rewel. Maunya hanya ngemil buah saja. Dalam sehari mungkin hanya sekali waktu dia menyantap makanan berat. Setelah kemarin diadakan gladi bersih, sekarang saatnya pagelaran fashion show bertajuk Muslim Fashion Style by Ayesa Wijaya itu digelar. Semua komponen acara sudah siap. Yesa hanya memastikan sedikit bagian-bagian yang perlu sentuhan tangannya. Hilmi bersama mertua dan orang tua Rendra duduk di kursi undangan sambil berdoa semoga acara diberi kelancaran dan Yesa tetap kuat, tidak kecapean. Sempat terbesit kekhawatiran pada istrinya tersebut karena sedang hamil dan kesibukannya wirawiri kesana kemari sejak beberapa minggu yang lalu. Untungnya ketika diperiksa janinnya sehat. Satu persatu para peragawati menunjukkan aksi. Penonton terlihat antusias dengan acara ini. Baju-baju yang dikeluarkan Yesa memiliki model simpel tetapi elegan dengan warna pastel yang mendominasi. Hilmi merasa bangga dengan pencapaian istrinya tersebut. Setelah para peragawati berlenggak-lenggok di atas catwalk, tiba saatnya sang desainer keluar. Namun, ada yang berbeda dengan ekspektasi Hilmi. Yesa keluar berbarengan dengan seorang lelaki membawa buket bunga yang sangat dikenalnya, Narendra. Padahal biasanya dalam peragaan busana, desainer keluar dan mendapat buket bunga yang dibawa para peragawati. Karena ini pakaian muslimah. Kenapa Kak Rendra muncul bersama Ayesa? Batin Hilmi bertanya-tanya. Tak jauh dari ekspektasinya, mertua dan orang tua angkatnya juga memberikan ekspresi yang sama. Mereka sama-sama terkejut. Apabila Hilmi terkejut karena kemunculan Rendra di catwalk, maka orang tua mereka terkejut karena Rendra kembali ke Indonesia. Mereka belum tahu apa yang terjadi pada Rendra selain Hilmi dan Yesa. Yesa melangkah ke tengah catwalk didampingi Rendra, memberikan senyuman dan menerima beberapa buket bunga dari undangan. Bahkan Hilmi yang sedang menyiapkan buket untuk diberikan mengurungkan niatnya setelah melihat kemunculan Rendra. Dalam kesempatan itu, Yesa mengucapkan terima kasih kepada sponsor utama acara tersebut, yang ternyata adalah perusahaan Rendra. Ucapan terima kasih juga ditunjukkan pada Hilmi dan keluarga. Hilmi menatap tajam sosok Rendra. Dia tak suka lelaki itu mendekati istrinya. Hilmi yakin ini adalah akal-akalan Rendra agar bisa mengambil hati dan dekat kembali dengan Yesa. Setelah Yesa turun dari catwalk, Hilmi pamit kepada mertuanya untuk ke backstage. Dia ingin memastikan istrinya berada pada posisi aman setelah kemunculan mantan tunangannya. Dia berjalan ke arah kerumunan para model yang sedang berfoto bersama dengan Ayesa dalam berbagai pose di backstage. Pandangan Hilmi menyebar mencari sosok Rendra. Dalam radius kurang dari 5 meter dari Ayesa, dia menangkap sosok tersebut sedang memperhatikan dengan lekat gerak-gerik Ayesa. Rasa cemburu melingkupi hati Hilmi. Pandangannya tajam ke arah Rendra yang tidak tahu bahwa dia sedang dipantau suami mantan tunangannya tersebut. Selesai sesi foto, Ayesa ditemani Sylvie berjalan menuju ruangan yang disediakan untuknya. Rendra mengekor di belakang mereka. Namun, tak lama kemudian Sylvie keluar. Apa itu artinya Yesa hanya berdoa dengan Rendra dalam ruangan tersebut?
Batin Hilmi semakin geram. Tangan Hilmi meremas erat, tak ingin sesuatu terjadi pada istrinya. Hilmi bergegas menuju ke arah ruangan tersebut. Disibaknya ke lampu pintu ruangan tersebut dan didapatinya Rendra sedang menggenggam jemari Ayesa. Ayesa! Keduanya menoleh ke arah Hilmi. Mata Ayesa membulat. Mata Ayesa membulat melihat kehadiran suaminya di tempat itu. Rendra hanya melirik sekilas lalu melengos. Hilmi menatap tajam kedua orang di depannya. Ayesa menghempaskan cengkraman Rendra pada tangannya, sedangkan Rendra berekspresi tak suka. Apa yang kamu lakukan di sini berduaan dengan laki lain? Tanya Hilmi mengintimidasi. Mas Hilmi, kenapa? Apa aku mengganggu kalian? Ayesa menutup mulutnya yang ternganga, lalu mendekati Hilmi, mencoba meraih tangannya. Mas Hilmi, semua tidak seperti yang Mas pikirkan. Aku dan Rendra hanya merayakan pertemuan kembali kalian berdua, begitu? Tuduh Hilmi emosi. Bukan Mas, bukan seperti itu. Tadi Rendra ingin menyampaikan sesuatu kepadaku. Kalau sudah selesai acaranya, ayo kita pulang. Kamu butuh istirahat. Setelah memotong ucapan Ayesa, Hilmi berjalan menjauh dari ruangan tersebut. Hilmi merasa kesal dengan apa yang barusan dia lihat. Saat akan keluar dari backstage, orang tua dan mertua Hilmi menghampiri. Sepertinya mereka ingin bertemu dengan Rendra. Rendra di mana, Hilmi? Papa Haris terlihat cemas, ingin segera bertemu dengan anaknya. Di ruangan sebelah pojok sana, Pak, jawab Hilmi sambil menunjuk ruangan tempat Rendra berada. Dilihatnya Ayesa baru keluar dari ruangan tersebut dan berjalan mendekati keluarganya. Om, Tante, apa kalian ingin bertemu Rendra? Keduanya mengangguk. Ayesa lalu menunjukkan tempatnya. Setelah itu, Hilmi pamit mau pulang terlebih dahulu kepada mertuanya. Ayesa mengekor di belakang Hilmi, tetapi beberapa wartawan mencegahnya. Mereka mengerubungi Ayesa dan melontarkan berbagai pertanyaan seputar acara yang selesai digelar. Hilmi tertegun sejenak, lalu melanjutkan langkah menuju mobil, meninggalkan Ayesa dalam kerumunan wartawan. Ayesa tahu Hilmi marah. Nanti saja aku jelaskan di rumah, Ayesa bermonolog. Dalam perjalanan pulang, tak ada yang berniat membuka suara. Ayesa larut dalam penyesalan karena teledor, mau saja diajak Rendra bicara di ruang tertutup. Sedang Hilmi masih cemburu berat dengan kehadiran Rendra di sisi Ayesa selama acara. Kedekatan mereka berdua membuat hatinya kebet-kebit tak karuan. Sampai di rumah, Hilmi langsung nyelonong masuk ke kamar, berdiri di dekat pintu balkon menatap keluar, melihat langit malam yang gelap tanpa bintang, seperti hatinya saat ini, dibakar cemburu dan kekecewaan. Maafkan Ayesa, Mas, semua tidak seperti yang Mas Hilmi bayangkan. Tadi kalian menikmati kebersamaan setelah kembali bersama. Apakah mau kembali padanya? Hilmi memotong ucapan Ayesa. Dia menyayangkan tindakan istrinya yang mau berduaan dengan Rendra di ruang tertutup. Padahal Ayesa tahu adab antara pria dan wanita bukan mahram. Itu termasuk berkhalwat. Ayesa juga tahu kalau Rendra masih mengharapkannya. Astagfirullah, enggak Mas. Aku tak ada niat kembali pada Rendra. Dia masa laluku, sedangkan Mas Hilmi yang ada di hatiku sampai nanti ajal menjemputku. Terang Ayesa pada tuduhan Hilmi. Lalu kenapa kamu terlihat senang dengan kehadiran Kak Rendra di sana? Pemilik perusahaan yang mensponsori acaraku ternyata adalah Rendra. Selama ini aku hanya berinteraksi dengan Bu Vela sebagai utusannya. Aku baru tahu tadi sesaat sebelum acara dimulai, dan dia meminta untuk tampil bersamaku sebagai pendamping. Jujur, aku sangat terkejut, sampai-sampai tidak konsen dengan Pragawati yang seharusnya aku beri arahan. Saat di atas catwalk, aku harus profesional, berjalan seolah-olah tidak ada yang terjadi. Acara berjalan sukses dan aku harus terlihat bahagia, tersenyum pada semua orang di sana. Setelah turun dari sesi pemotretan dengan para Pragawati, dia minta bicara kepadaku. Katanya ada sesuatu yang ingin disampaikan. Tadinya aku bersama Sylvie di ruangan itu.
Namun Rendra minta bicara empat mata. Sebenarnya aku menolak karena takut dia akan berbuat macam-macam. Jadi aku berusaha pergi dari sana. Tetapi dia mencegahku dengan cara mencengkeram kedua tanganku. Dan di saat itulah Mas datang. Pasti Mas Hilmi beranggapan aku dan Rendra melakukan hal yang bukan-bukan, kan? Tidak, Mas. Aku tahu batasan. Aku sangat menghormati Mas Hilmi sebagai suamiku yang harus kujaga kehormatannya. Kalau tahu dari awal bahwa Rendra adalah bos Bu Vela, aku tak mungkin menerima kerjasama ini. Yesa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Tak pernah aku berniat kembali padanya, hanya Mas Hilmi yang aku cintai. Percayalah, sejak pertama kali Mas meninggalkanku pulang ke Malang, aku merasa kehilangan. Sejak saat itu aku sudah mencintaimu, tapi hatiku terlalu angkuh untuk mengakuinya. Mas Hilmi percaya kepadaku, kan? Aku mencintaimu, Mas. Sangat mencintaimu. Kamu. Yesa terisak duduk di sofa. Karena Hilmi tak kunjung berbalik menatapnya, dia sangat terpukul. Apakah Mas Hilmi meragukan cintaku? Apa aku akan ditinggalkan? Berbagai ketakutan melanda jiwa Yesa. Apa Mas Hilmi meragukan cintaku? Aku sedang mengandung buah cinta kita, Mas. Tak mungkin aku menodai cinta suci kita. Rasa pilu yang Yesa rasakan sama seperti yang Hilmi rasa. Hilmi berbalik menatap Yesa yang berurai air mata. Dia percaya pada istrinya, tapi tidak pada lelaki yang bersamanya saat itu. Akan tetapi, Hilmi pun tak bisa menahan diri melihat istri tercinta menangis karena keangkuhan dirinya. Luluh, hati Hilmi luluh melihat air mata yang mengalir deras dari netra wanitanya. Selangkah demi selangkah, kakinya semakin mendekat pada wanita cantik dan mengikat hati. Mengulurkan tangan di hadapannya, Hilmi mendapat tatapan tanya penuh harap. Mendapat anggukan ringan dan tatapan lembut dari Hilmi, Yesa segera bangkit dan memeluk erat Hilmi. Dia tergugu dalam dekapan suaminya. Maafkan Mas, Mas percaya kamu setia. Akan tetapi Mas belum bisa percaya pada lelaki itu. Kamu harus janji pada Mas kalau kamu tidak akan meninggalkan Mas. Mas gak akan sanggup. Kecupan lembut mendarat di puncak kepala Yesa. Yesa mengangguk untuk meyakinkan suaminya. Aku mencintai Mas Hilmi, sangat. Aku juga sangat mencintaimu. Yesa mendongak menatap lekat netra suaminya. Hilmi pun memandangnya lembut, memindai wajah cantik istrinya. Beberapa detik kemudian, Hilmi menghantarkan bidadarinya menuju bentangan rasa kebahagiaan. Keduanya sangat bersyukur kepada Allah karena mendapatkan jodoh sesuai doa yang dilangitkan, yang saling mencintai tulus karena titah Sang Kuasa. Apapun yang terjadi di depan, mereka belum tahu. Namun, cinta mereka akan selalu menguatkan satu sama lain, terus melangkah menuju muara cinta abadi Sang Robbi. Terima kasih sudah membaca sampai akhir. Sampai bertemu di part selanjutnya. Semoga teman-teman sehat selalu dan diberikan kemurahan rezeki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.